Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita kira, bahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Terlebih-lebih sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam sehingga sampai akhir hayat kita, setelah panjang umur, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah bersama kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salawat beserta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sangat familiar dengan istilah ibadah. Kata ibadah sangat sering kita dengar, baik dari percakapan kita maupun percakapan orang-orang di sekitar kita. Tetapi apakah kita sudah paham arti dari kata ibadah itu yang sebenarnya? Di lingkungan masyarakat banyak pemahaman tentang ibadah ini yang secara pemahaman menjadi sempit. Masyarakat umumnya mengartikan ibadah itu hanya sebatas sholat, hanya sebatas puasa, ataupun ibadah haji. Itu pekerjaan-pekerjaan yang langsung berhubungan dengan Allah. Padahal arti dari ibadah sendiri lebih luas, bahkan sangat luas. Kalaulah kita mengartikan ibadah itu hanyalah sholat, hanyalah puasa, ataupun ibadah haji, tentulah kita akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, wa ma khalaqtu, dan tidaklah kami menciptakan jinna wal insa, jin dan manusia, illa kecuali liya'budun, untuk beribadah semuanya pada aku, kata Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya kita, tujuan diberikan kekuasaan kepada kita untuk mengelola bumi atau menjadi khalifah di muka bumi ini adalah untuk masalah ubudiyah, beribadah kepada Allah. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Maka dari itu, segala aktivitas kita kalau tidak bisa bernilai ibadah, maka kita tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya kita. Dan orang yang tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya, maka termasuk orang-orang yang tersesat. Adapun kalau kita mengartikan ibadah itu hanyalah hal-hal yang makhluk, yang langsung berhubungan dengan Allah, seperti sholat tadi, puasa saja, ibadah haji saja, alangkah meruginya kita. Karena
Bisa kita hitung waktu kita untuk mengerjakan hal-hal seperti itu hanya mungkin sekian persen. Bisa kita hitung sholat kita durasinya berapa menit. Rata-rata sholat berdurasi 2-3 menit. Atau taruhlah kita ambil lamanya sholat 5 menit. Sehari semalam kita sholat 5 waktu. 5 kali 5 hanya 25 menit saja kita ibadah dalam sehari semalam. Padahal jatah waktu kita sehari semalam dari Allah 24 jam. Jatah dari Allah untuk tujuannya tadi, untuk ibadah. 24 jam. Kalau dikonversikan ke dalam menit, berarti 1440 menit. Dan kita hanya 25 menit saja untuk beribadah. Ujungnya saja tidak mencukupi. Maka sangat merugi orang yang mengartikan ibadah itu hanya sholat saja. Ibadah itu hanya puasa saja, yang hanya setahun, sebulan dalam setahun. Atau hanya ibadah haji saja, yang mungkin hanya untuk orang-orang yang mampu saja. Maka dari itu, mari kita pahami arti ibadah yang sebenarnya. Supaya hidup kita bisa lebih berarti, bisa lebih sesuai dengan apa tujuan kita diadakannya di dunia ini. Pemirsa yang berhormat Allah. Lantas apa sih arti ibadah yang sebenarnya? Dalam berbagai keterangan dari para ulama dapat disimpulkan ibadah secara istilah maupun harfiah. Ibadah adalah segala sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang, ibadah adalah segala sesuatu, perkataan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin, yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengertian tersebut, kita bisa ambil tiga poin penting. Yang pertama, ibadah adalah segala sesuatu, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi dalam hal ini ibadah itu luas, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tetapi semua perkataan, semua perbuatan, bahkan yang zahir maupun yang batin sekalipun. Berarti bukan hanya perbuatan anggota badan saja, lisan, bahkan lintasan di hati, niat, rencana, angan-angan bisa jadi ibadah. Maka ibadah itu sangat luas. Tetapi bagaimana kita membedakan pekerjaan yang ibadah dan bukan ibadah? Dalam pengertian tadi kita lanjutkan, segala perbuatan maupun ucapan yang zahir maupun yang batin, yang disukai oleh Allah. Nah, poinnya di sini, perbuatan yang disukai oleh Allah. Apa sih perbuatan yang disukai oleh Allah? Bagaimana kita tahu, kita mengetahui bahwa perbuatan tersebut disukai atau tidak oleh Allah? Jawabannya tentu ada di petunjuk yang Allah berikan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran memuat begitu banyak perintah dan larangan. Allah memerintahkan kita untuk berbuat demikian. Allah juga melarang kita untuk berbuat demikian. Dalam hal ini Allah tentunya bersifat mukhalafah, berbeda. Mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya. Kalau kita menyuruh orang atau mencegah orang, mungkin ada unsur yang lain. Tapi Allah beda dengan makhluk.
Allah memerintahkan kita untuk berbuat sesuatu ataupun melarang kita berbuat sesuatu, itu murni atas irodahnya, atas kehendaknya. Mustahil Allah bersifat karoha atau terpaksa karena ada titipan dari yang lain. Tidak mungkin. Jadi segala sesuatu yang Allah perintahkan itu murni atas irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada paksaan dari yang lain. Maka sudah bisa dipastikan apapun yang Allah perintahkan atas dasar irodahnya, berarti hal tersebut adalah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang Allah larang atas dasar irodahnya tadi, maka perbuatan itu tidak disukai oleh Allah, dan Allah menyukai kita untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Maka sudah jelas apa yang disukai Allah adalah apa-apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, dan apa yang tidak disukai Allah adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan saking murahnya Allah, saking penyayangnya Allah, tidak hanya tulisan yang diturunkan Allah untuk supaya kita manusia bisa mengikuti hal-hal yang Allah sukai tadi, mengerjakan hal-hal yang Allah sukai tadi. Bukan hanya dia tulisan, tetapi Allah telah menurunkan utusannya sebagai prototipe, sebagai suri teladan, uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah utusan yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menjadi contoh. Maka dari itu, segala perbuatan, segala ucapan dari Nabi merupakan hal-hal yang disukai oleh Allah dan perlu kita contoh. Dan Nabi telah mencontohkan kepada kita seluruh aspek kehidupan, bukan hanya masalah sholat, tetapi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Nabi telah mengaturnya. Allah telah mengaturnya melalui contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi bangun tidur, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi masuk ke toilet, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi bersosialisasi dengan keluarga, dengan masyarakat, bahkan bernegara. Bahkan hal terkecil pun masuk ke toilet Allah atur. Sebagaimana Nabi telah mencontohkan kepada kita. Itulah ibadah. Jadi kita tidak perlu bingung lagi mencari apa yang disukai oleh Allah. Karena apa-apa yang disukai Allah telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan apa-apa yang tidak disukai Allah telah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah. Tetapi belum cukup sampai di situ pengertian ibadah. Nabi bangun tidur, Nabi makan, Nabi rumah tangga, Nabi bernegara. Tetapi ternyata orang kafir pun sama, bangun tidur. Orang kafir pun bernegara. Bahkan orang kafir pun tidak segan untuk berderma. Apa bedanya? Apa bedanya makannya Nabi dengan makannya orang kafir? Apa bedanya bermasyarakatnya Nabi dengan bermasyarakatnya orang kafir? Kalau Nabi bermasyarakat dihitung ibadah, kalau Nabi masuk toilet dihitung ibadah, kalau Nabi tidur dihitung ibadah, terus lantas apa bedanya dengan orang kafir? Kok orang kafir nggak dihitung ibadah? Bahkan mengeluarkan derma, sodaqah, nggak dihitung ibadah orang kafir. Sudah jelas mengeluarkan harta untuk membantu orang itu disukai oleh Allah. Menyantuni anak yatim, mengasihi fakir miskin, itu disukai oleh Allah. Tetapi tidak termasuk ibadah. Jawabannya
ada di poin ketiga dari pengertian ibadah. Segala perbuatan maupun ucapan yang zahir maupun yang batin yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita makan, Allah ridho dengan makan kita? Apakah kita bekerja, Allah ridho dengan kerja kita? Bahkan apakah sholat, Allah ridho dengan sholat kita? Belum tentu seseorang sholat bernilai ibadah. Karena poin tadi, selain perbuatan yang disukai Allah, tapi harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sih kuncinya supaya perbuatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan cara Nabi dalam keseharian. Dari mulai beliau bangun tidur, sama kita juga bangun tidur. Tapi apa yang beliau lakukan ketika bangun tidur? Beliau menengadahkan tangan, membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, setelah matinya kami. Nabi berkomunikasi dengan Allah. Nabi berkomunikasi dengan Allah, itu poinnya di situ. Kalau bangun tidur saja, semua orang bangun tidur. Tapi ketika bangun tidur, Nabi berkomunikasi dengan Allah. Dia mengucap syukur yang pertama, karena Allah telah membangunkan beliau dari tidurnya. Nabi mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua puji Nabi serahkan kepada Allah. Tidak ada hal sedikit pun yang beliau banggakan bisa bangun, karena semuanya atas kehendak Allah. Maka poinnya di sini, komunikasi dengan Allah, sambung dengan Allah. Ketika Nabi bangun, beliau berkomunikasi dengan Allah, mengucapkan syukur yang pertama. Kita lihatlah. Kemudian Nabi masuk toilet. Apa yang dilakukan? Selain beliau melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu masuk ke dalam toilet, beliau pun berdoa. Di dalam toilet, adab-adab beliau di dalam toilet, keluar dari toilet, berdoa. Beliau makan, sebelum makan, beliau berdoa. Sebelum menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Nabi bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa abdar. Setiap perbuatan yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka akan kurang barokah, akan tidak berkah. Ini yang menjadi poin ibadah. Segala sesuatu sambung dengan Allah. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami. Fima, di dalam makanan, rojak tanah yang telah Engkau memberikan rezeki, dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Wakina adzaban, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Nabi berdoa, komunikasi dengan Allah, sambung dengan Allah. Di situ poinnya. Kalau cuma makan, orang kafir pun sama makan. Tapi poinnya di sini, selain makan dengan azab, selain makan tadi dengan tangan kanan, orang kafir pun banyak yang makan dengan tangan kanan. Tapi kok tidak bernilai ibadah? Karena Nabi, selain makan dengan adabnya, Nabi pun sambung dengan Allah.
Memulai dengan baca basmalah. Kemudian minta doa keberkahan untuk makanan yang beliau makan. Intinya, hal-hal yang akan diridhoi Allah adalah hal-hal yang diminta dari Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah. Tentunya kita dalam keseharian sering mendengar istilah karena Allah. Kalau kita, bahkan kadang-kadang suka kita guyonan, udahlah kerjain aja, karena Allah aja. Apa sih karena Allah? Kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu yang nggak ada pulusnya, itu kita udah karena Allah aja gitu kan. Padahal mungkin pengertiannya nggak seperti itu, walaupun memang ada juga benarnya. Karena Allah, karena itu sebabnya Allah. Maka ketika kita melakukan sesuatu sebabnya Allah, maka itulah yang bernilai. Tadi sebabnya Allah, sebab Allah yang memerintahkan, sebab Allah yang akan memberi berkahnya, sebab Allah yang akan menambahkan dan mengurangkan. Kita sadar Allah lah maha segalanya. Berkomunikasi dengan Allah, sebabnya Allah, karena Allah. Maka ketika perbuatan itu dilandasi karena Allah, maka perbuatan itulah yang disebut ibadah. Maka beruntunglah orang yang setiap kegiatannya bernilai ibadah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dihitung ibadah. Coba kita kalkulasikan tadi. Kalau ibadah kita cuma sholat, sehari semalam cuma 25 menit. Tapi kalau tidur kita bernilai ibadah, minimal kita tidur 5 jam sehari semalam. 5 jam. Berarti minimalnya 5 jam sudah ibadah kita. Kalau tidur kita bernilai ibadah. Kita kerja 8 jam sehari minimalnya. Kalau kerja kita bernilai ibadah, maka akan beruntunglah kita. 8 jam. Kalau sholat tadi cuma 25 menit. Kalau kerja 8 jam kita bisa bernilai ibadah. Pemirsa yang berhormat, poinnya ada di situ. 3 aspek dari pengertian ibadah. Segala perbuatan dan ucapan, baik zahir maupun batin, yang disukai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Perbuatannya sama, tapi ada yang disukai, ada yang tidak disukai oleh Allah. Perbuatannya sama, disukai juga sama, tetapi ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang tidak diridhoi. Maka ketika komplit semuanya, perbuatan yang disukai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, maka itulah ibadah. Dan pahalanya ibadah itu bukan hanya di dunia. Allah Maha Adil. Allah akan membalas segala perbuatan kita walaupun sebesar biji zarah. Maka kalau ada orang yang bilang Allah nggak adil, orang kafir baik, berderma, bahkan menyumbang untuk fakir miskin, untuk korban perang. Ada yang menyekolahkan anak yatim sampai lulus kuliah. Ada yang menyumbang orang kena bencana sampai dibangunkan rumah, diberikan pekerjaan. Apakah kurang baik? Lantas kenapa mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah? Jawabannya tidak seperti itu. Allah Maha Adil, tentu Allah membalas mereka. Kebaikan mereka Allah balas. Tetapi yang mereka tadi lakukan memanglah perbuatan yang disukai oleh Allah, membantu, menolong, tetapi tidak diridhoi oleh Allah karena tidak sambung dengan Allah. Tidak berniat karena Allah tadi. Maka hanya cukup perbuatan baik saja, dan perbuatan baik saja tidak dilandasi karena Allah, maka perbuatan ini hanya dibalas dengan sifat rahmannya Allah. Sifat rahman Allah berikan kepada manusia, Allah diberikan kepada kita di dunia saja. Maka ada orang yang baik hatinya, Allah ganti dengan rezekinya berlimpah di dunia, dengan kesehatan, dengan anak-anak yang banyak, dengan keluarga yang harmonis. Tapi cukup di dunia saja. Maka jangan heran, di dunia ini
Kadang-kadang kita berpikir orang yang nggak pernah sholat, bahkan orang yang nggak menyembah Allah, tapi hidupnya bergelimang harta, jabatannya tinggi, pengikutnya banyak. Karena Allah bersifat Rahman. Allah sifat Rahman Allah berikan kepada semua manusia, mau baik kafir maupun muslim. Tidak pandang bulu. Allah kasih semuanya. Dan begitu pun yang berbuat baik, Allah kasih dengan rahmat Allah, balasan di dunia. Tetapi tanpa nilai ibadah, tidak ada sedikit pun yang akan dibawa ke akhirat. Karena yang dibawa ke akhirat haruslah bernilai ibadah. Maka beruntunglah kita sebagai orang muslim. Kita udah dibekali pemahaman tadi. Berbuat baik dengan dilandasi karena Allah, perbuatan baiknya akan dibalas di dunia dan yakin akan dibalas di akhirat. Kalaupun di dunia kita belum merasakan, yakin di akhirat akan ketemu. Itulah poin penting perbedaan ibadah dengan perbuatan baik biasa. Maka dari itu, mari perbaiki amal kita. Jangan menyempitkan arti ibadah. Ibadah bisa di mana saja, bukan hanya di masjid saja. Di perjalanan, di dalam bis, lagi naik kendaraan, pekerjaan, bahkan di tempat tidur pun kita bisa beribadah. Dan ketika itu semua bisa kita lakukan, kita bisa beribadah di luar tempat ibadah, maka beruntunglah kita. Kita akan termasuk orang-orang yang beruntung yang mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bisa beribadah di luar tempat ibadah, maka kita sudah memahami dan bisa menjalankan arti ibadah. Jangan sampai kita mempersempit arti ibadah dengan hanya menganggap ibadah itu hanya pekerjaan-pekerjaan yang makhluk, sholat saja, puasa saja. Itu akan menyempitkan arti ibadah dan akan menyempitkan peluang kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika seseorang mengetahui tujuan hidupnya, ketika seseorang tahu akan tujuan dia, maka dia akan berjalan sesuai dengan tujuan. Minimalnya dia akan tahu arahnya, tujuannya. Tapi ketika seseorang tidak tahu tujuan hidupnya, maka dia akan tersesat. Maka dari itu jelas dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwa tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan kita manusia kecuali untuk beribadah. Maka kalau kita tidak beribadah, kita tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya kita. Kalau kita sudah tahu tujuan diciptakannya kita, maka mari kita perbanyak ibadah kita. Jadikan ibadah di luar tempat ibadah. Semua aspek kehidupan kita jadikan bernilai ibadah. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan keistiqomahan untuk senantiasa berbuat yang bernilai ibadah, sehingga kita setelah panjang umur diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa yang dirahmati Allah, saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.